Shalom. Mari kita datang pada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Luangkan waktu 1 jam saja untuk memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua berdoa menyerahkan ibadah ini. Bapa, sore hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau berikan kesempatan kepada kami ya Tuhan. Kami masih bisa untuk datang mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau bekerja ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah Engkau hadir bertahta atas pujian kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau berkuasa ya Tuhan untuk menjamah setiap umat-Mu, menjadi jawaban, menjadi penuntun atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menyembah Engkau dengan segenap hati kami.
lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji menyembah Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari datang ke hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur, sebab Dia baik, Dia sangat baik. Haleluya. Mari katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Amin Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, amin, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya Jesus. Amin, haleluya. Hati kami telah bersyukur pada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau sangat luar biasa atas kehidupan kami. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
Jesus. Kami tak bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Di setiap keadaan kami Engkau selalu ada. Bahkan di titik terendah pun Engkau selalu ada untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu untuk menolong setiap kami umat-Mu. Ku kagumi cara-Mu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir, Ku mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir, Ku mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir, Ku mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tiada pernah terduga cara-Mu untuk menolong kami Bapa. Amin, amin. Hanya Engkau, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Amin.
kuasa-Mu. Ini iman kami Bapa, tiada pernah terduga cara-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu atas kasih-Mu, penyertaan-Mu sampai detik ini. Engkau masih memelihara hidup kami Bapa. Semuanya karena cinta dan kasih sayang-Mu Bapa atas setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan semuanya dapat menyenangkan hati-Mu dan nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Baik, shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini saya akan membahas satu topik firman Tuhan, rendah hati dan taat sepenuhnya. Rendah hati dan taat sepenuhnya. Ya. Baik. Hari ini kita datang bukan hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi pada saat ini mari kita mau untuk diperiksa oleh kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ya, banyak dari kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, melayani dengan setia, tetap mengikuti ibadah worship at home maupun ibadah lainnya di dalam gereja ya saudara. Namun hati kita tuh masih bertanya ya. Hati kita tuh di dalam hati kita tuh masih bertanya, Tuhan, kenapa hidupku ini belum berubah? Ya saudara. Kenapa caraku terasa berat? Ya. Proses hidupku ini terasa berat ya. Dan tidak masuk di akal ya saudara. Firman Tuhan hari ini akan menolong kita memahami suatu kebenaran firman Tuhan yang penting ya saudara. Tuhan itu lebih tertarik mengubah siapa kita ya di dalam diri kita baru ya daripada apa yang kita alami di luar ya saudara. Baik. Untuk memahami hal ini, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada dua tokoh ya. Dua tokoh ya yang sangat berbeda namun sedang dibentuk dengan pola yang sama oleh Allah ya. Yaitu Naaman dan juga satunya Gideon. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 ya saudara. Kita lihat latar belakangnya dulu. Nah, siapa sih ini Naaman ini saudara? Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, Naaman, panglima Raja Aram ya saudara, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi ya saudara. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu ya seorang pahlawan tentara sakit kusta. Firman Tuhan hari ini ya memperlihatkan bahwa Naaman ini merupakan suatu tokoh ya, merupakan panglima besar ya, panglima besar Raja Aram ya saudara. Ia itu orang yang terpandang di hadapan Tuhan, di hadapan tuannya ya, dan dia memiliki pengaruh ya saudara. Dan hidupnya itu tanpa kelihatannya tuh diberkati saudara. Tetapi firman Tuhan ini jujur ya. Tapi di kata yang terakhirnya, seorang pahlawan tentara sakit kusta saudara. Mari kita lihat saudara. Kusta bukan sekedar penyakit kulit ya saudara. Namun di zaman itu kusta ini berarti
najis secara sosial, terpisah secara relasi, dan hancur secara identitas, saudara. Banyak orang yang percaya tanpa kelihatannya tuh baik-baik saja ya saudara, baik-baik saja di luar, tetapi di dalamnya itu menyimpan luka, kemarahan, kekecewaan, pergumulan hidup ya saudara, yang tentunya itu tidak terlihat ya. Mari kita lihat, masalah terbesar dari Naaman itu bukan pada penyakitnya, tapi saudara, hati yang belum tunduk kepada Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saudara, ceritanya itu seperti gini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, dia kan sakit kusta, dan kemudian dia disuruh ke sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya tuh dia disuruh ke pergi ke Elisa ya saudara. Kemudian Elisa ini menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat selanjutnya, ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Wow, ngeri saudara. Nah, dia bilang begini, bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsyik, lebih baik daripada sungai di Israel ya saudara? Karena dia ini bermusuhan dengan Israel ya saudara. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kemudian selanjutnya saudara, di ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya ini mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Selagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ya saudara, ini cuman disuruh mandi ya saudara, di sungai Yordan ya pada saat itu. Di sini saudara, poin yang pertama, cara Tuhan yang melukai gengsi saudara. Di dalam pasal ayat 10 sampai ayat yang ke-12 ini ya, Elisa tidak keluar menyambut Naaman saudara. Ya. Meskipun dia disuruh sama siapa ya ini? Iya. Dia itu apa ya? Elisa ini tidak keluar menyambut Naaman pada saat itu. Padahal dia sudah datang membawa di ayat yang ke-5 di sini, dia bawa 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian gitu. Dia sudah membawa bagian yang terbaik kepada Elisa saudara. Tapi dia tuh punya apa ya? Punya ekspektasi yang tinggi. Dia ingin sekali untuk melihat mujizat secara langsung pada saat itu. Tapi kenyataannya tidak saudara. Dia malah nyuruh si Naaman ini untuk pergi ke sungai ya, dan mandi di sana selama 7 kali ya saudara. Tuhan sengaja memilih cara yang melukai ego karena ego tidak bisa disembuhkan.
Ego itu harus mati, saudara. Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan Naaman itu seketika, saudara? Karena, dan juga mengapa ya harus sampai 7 kali, saudara? Di dalam ayat yang sebelumnya yang tadi kita buka, saudara. Kenapa itu sampai 7 kali, saudara? Disuruh sama Elisa, ya. Mengapa Tuhan mengubah dari dalam? Itu poin yang kedua. Naaman di sini mandi selama 7 kali, ya saudara. 1 kali itu belum sembuh, 2 kali belum sembuh, 3, 6 kali itu belum sembuh, dan kesembuhan datang setelah ketaatan itu diselesaikan, ya saudara, bukan saat dimulai. Mengapa Tuhan bekerja seperti ini? Karena jika Tuhan hanya mengubah keadaan luar saja, ya, Tuhan hanya langsung sembuh, ya, itu tidak mengubahkan hati seorang Naaman. Kesombongannya bisa saja kembali ke dalam dirinya, terus ketergantungan diri akan muncul lagi, ya, kepada Naaman ini. Dan kemudian kita tuh akan menganggap, ya saudara, ketika mujizatnya langsung, itu kita tuh akan menganggap mujizat itu sebagai hak, bukan sebagai anugerah Tuhan. Tuhan itu mengubah dari dalam supaya perubahan di luar tidak menghancurkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang Tuhan lakukan kepada Naaman, ya, Tuhan lakukan juga kepada Gideon. Tadi saya sampaikan 2 tokoh yang berbeda, tapi Tuhan pakai, ya, untuk sharing firman pada hari ini. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15, di sini dalam Hakim-Hakim 6 pasal 6 ayat 15, ya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Namun Tuhan itu berkata di dalam pasal 7 ayat 2, dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, ayat 2, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan mengurangi dari 32.000 menjadi 300, ya saudara. Mengapa? Karena iman sejati lahir ketika tidak ada lagi sandaran hidup kita selain daripada Tuhan, ya. Pola Allah yang sama, ya saudara. Naaman ini harus meninggalkan gengsinya, sedangkan Gideon harus menanggalkan rasa amannya. Ya saudara, dua-duanya ini sama-sama belajar, ya. Jika hati tidak mau diubah, kemenangan dan kesembuhan hanya melahirkan kesombongannya yang baru, saudara. Karena itu, saudara, saat ini firman Tuhan tidak hanya berhenti sampai kepada Naaman dan juga Gideon, ya saudara. Tapi firman ini menyentuh hidup kita hari ini, ya. Mungkin hari ini Tuhan belum mengubah keadaanmu, belum mengubah keadaan kita, ya saudara.
Tapi bukan berarti ya saudara, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan itu sedang mengubah cara kita untuk merespon keadaan itu. Amin saudara. Mungkin Tuhan belum mengangkat sebuah masalah ya, menyelesaikan konflik di dalam rumah maupun di pekerjaan. Mungkin Tuhan belum menjawab doa-doa kita ya saudara. Tapi bukan karena Tuhan terlambat saudara, tapi karena jika hati kita belum diubah, berkat itu justru melukai setiap hidup kita. Karena itu hari ini firman Tuhan itu mengundang kita. Tuhan Yesus itu mengundang kita bahwa bukan caraku tapi caramu Tuhan. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita tundukkan hati kita pada hari ini. Kita belajar untuk merendahkan hati dan taat. Sama seperti Naaman. Tapi Naaman ini keras ya saudara. Dia maunya, tapi dia akhirnya taat saudara. Dan juga hidupnya percaya penuh sama Tuhan. Dia sampai mau membangun ya saudara. Dia sampai mau di ayat yang ke-17, 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-17. Mari kita buka bersama-sama. Ya. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia kepada hidup kita. Amin firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau ajarkan kami seperti seorang Naaman, panglima Raja Aram Tuhan, yang di akhir prosesnya dia bisa percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia mau membangun mezbah di hadapan-Mu Bapa. Seperti juga halnya dengan Gideon yang mau Tuhan, Gideon yang mau taat sama Tuhan. Pulihkanlah semua apa yang kami sedang alami hari ini Tuhan. Dan Bapa, pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan firman pada sore hari ini Bapa. Biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.